Ya, kita bantu, harus rasa kesakitan juga. Kita lihat tuh saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka diserang sama laknatullah Israel. Sedih rasanya hati kita, Pak. Yo, sedih kita rasanya. Nah, itu hati muslim yang sesungguhnya. Tapi jangan cuma sama mereka jauh. Ada kalam ulama yang bilang kayak gini, gak sah sedekah kita untuk orang jauh, sedangkan di sebelah kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita masih ada yang usaha. Jadi kita usahakan yang dekat-dekat dulu, kita sampaikan. Kita tolong yang sebelah-sebelah kita dulu. Jangan langsung yang jauh. Paham, Bu? Soalnya begini, kita muslim sama muslim lainnya harus nyontoh tangan kanan sama tangan kiri. Kita nyontoh gak usah jauh-jauh dulu. Tangan kanan sama tangan kiri nih, Bu. Kita lihat tangan kanan nih, kerjanya bagus-bagus. Bagian ngitung duit, bagian makan, bagian apa lagi tangan kanan. Pokoknya yang enak-enak inilah tangan kanan. Tangan kiri kerjanya apa? Cleaning service. Tahu cleaning service, bagian pembersihan. Tangan kanan, kuping tangan kiri, depan belakang tangan kiri. Ini kerja yang ini nih, tangan kiri jelek semuanya. Cuman kita perhatikan nih, Bu, tangan kanan yang kerjanya bagus-bagus, tidak pernah sombong sama tangan kiri. Bener apa bener, Pak? Tangan kiri yang kerjanya jelek tidak pernah iri lihat tangan kanan. Tangan kanan gatel, tangan kiri datang garukin. Iya kan? Tangan kiri gatel, tangan kanan garukin. Gatel dua-duanya, garuk-garukan. Indah ya kalau kayak gini muslim, Bu. Indah kalau kayak gini nih. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ini insya Allah ini udah bagus semuanya. Alhamdulillah, silaturahmi di Kuala Tungkal nih saya melihat dari pertama kali saya datang ke Jambi sampai ke sini. Luar biasa. Saya di Bangka nggak nemukan yang model kayak gini. Saya ngerasakan kayak terharu ada. Kenapa di tempat kita orang nggak ada, tapi kita ditemukan di tempat orang. Luar biasa. Kita belajar lagi dari tangan kanan sama tangan kiri ke depan. Bu, ini tangan kanan kerjanya bagus, tidak pernah sombong. Tangan kiri kerja jelek, tidak pernah iri dengki. Kita perhatikan lagi. Tangan kanan kerja bagus-bagus, dapat gaji. Hitung nih tangan kanan. Terus bilang, kuni kerja capek sebulan penuh. Untung ada tangan kiri bantuku, kata tangan kanan. Untung ada tangan kiri bantuku. Ku belikan hadiah buat tangan kiri. Akhirnya nih tangan kanan bilang, tangan kiri ku baru kerja dapat gaji, bisa beli cincin, engkau yang pakai ya. Tangan kiri yang pakai. Enak gak kalau kayak gitu? Tangan kiri lagi bilang, tangan kanan, aku nih pakai cincin nih lopok kebesaran, kau aja yang pakai. Oh baiklah, tangan kanan yang pakai. Enak gak kalau kayak gini? Tolong menolong. Ada lagi tangan kiri, nih aku baru dapat duit lagi, aku belikan engkau jam. Tangan kiri yang pakai jam, tangan kan enak gak? Enak kalau kayak gini, muslim bainal muslim kayak gini tuh enak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Rasulullah, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang, orang yang menjaga tali silaturahmi, yarhamuhumur Rahman. Allah bakal merahmatinya, Allah bakal menyayanginya. Tabaraka wa ta'ala, dan diberkahi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, maka sayangi teman-teman kita, saudara-saudara kita, sayangi semuanya. Sayangi semuanya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, maka akan sayang kepada kalian, akan dapat rahmat itu kalian daripada siapa? Orang-orang yang ada di langit. Luar biasa nih, jangan kita sepelekan hal-hal yang begini, luar biasa. Dijaga, terus dijaga. Kemudian Bang, yuk kalau seandainya kita membahas tentang Maulid Nabi Muhammad, kalau seandainya kita mengomongkan tentang baginda Nabi besar Muhammad, pasti kita membahas tentang cinta. APP mentang-mentang belum nikah bahas cinta.
Enggak. Tapi memang bang, ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad, kita membahas tentang cinta. Ketika kita membahas tentang cinta, kita membahas tentang Nabi Muhammad. Ini satu kaitan yang tidak bisa terlepas. Satu kaitan yang tidak bisa terlepas. Kata Nabi Muhammad apa? Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi, kata Rasulullah. Cintailah Allah daripada nikmat yang telah Dia berikan kepada kalian. Kadang bang, kita ni sering dapat nikmat dari Allah tapi tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita syukuri. Banyak nikmat yang kecil yang sangat berharga pada diri kita tapi tidak pernah kita syukuri. Contohnya apa? Kita lihat nih, Habib Adi ganteng nggak? Ganteng nggak saya nih? Ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Pede dikit, nggak apa-apa kan bu? Kapan lagi mau muji diri sendiri? Habib Adi ganteng, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau seandainya ini ada satu nikmat nih, kalau seandainya hilang juga rasa nikmatnya. Apa? Ini sering kita ragukan, ini sering kita lalaikan nikmat alis. Kalau seandainya Habib Adi lah ganteng kayak gini, tiba-tiba satu alisnya hilang, ganteng nggak? Hilang nikmat satu dari Allah. Kemudian ada nikmat lagi yang dikasih sama Allah yang paling sering banyak dilalaikan sama manusia, sering disyukuri ini nikmat, bahkan dipakai untuk mengkufuri daripada nikmatnya Allah. Apa? Mulut. Hati-hati bang. Ini nikmat yang paling nikmat daripada Allah kasih kepada kita, paling sering kita lalaikan mulut. Ini paling sering. Kenapa kayak gitu? Kadang bang, kita nih kalau seandainya kita ngomong itu tanpa dipikir-pikir lagi, udah nyakitin hati orang. Nah ini yang jangan sampai jadi pada diri kita. Apalagi yang sekarang udah tali silaturahminya luar biasa. Cuman gara-gara mulut kita jadi bubar semua. Ini harus dijaga-jaga nih. Kita ngomong, kata Nabi Muhammad apa? Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik. Kalau engkau nggak bisa kalian yang baik, diamlah. Gak usah ngomong. Apa itu? Kata Rasulullah kayak gitu. Jadi kita perbaiki lagi nikmat lisan kita. Kemudian nikmat tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita, ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat. Kalau seandainya kita pakai ini tubuh yang sehat luar biasa ini kita pakai buat untuk maksiat, kita mengkufuri nikmat daripada Allah. Kita mengkufuri nikmat daripada Allah. Paham bu? Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan daripada hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku, kata Nabi Muhammad, karena cinta kalian kepada Allah. Karena cinta kalian kepada Allah. Bu, tahu arti cinta enggak? Tahu arti cinta enggak? Tahu arti cinta enggak? Coba yang tahu tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan. Arti cinta apa? Abdul nih cinta dulu. Dah. Apa ada yang tahu enggak? Mana ibu? Mana? Apa nih? Tahu deh. Jadi lebih dari kasih sayang. Cinta ini tingkatannya paling atas yuk, bang. Cinta dibandingkan kasih sayang, cinta paling atas. Cinta ini paling atas, paling next level lah kalau kita bisa bilang. Kata Imam Ghazali, beliau bilang, cinta itu mailul qulub ilal mahbub. Condongnya hati kita ke orang yang kita kasihi. Itu cinta. Dan siapa orang yang paling berhak untuk kita cintai? Illa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau orang yang paling pantas untuk kita cintai, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita, pada anak kita, pada orang tua kita. Nabi Muhammad lebih berhak mendapatkan cinta kita lebih besar. Bu, ini penting, harus baginda Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas sedikit-sedikit, kita bahas di akhir nanti. Ada lagi kata Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak, beliau bilang, apa itu cinta? Beliau bilang kayak gini, al-hub huwa syukur alladzi la yasmu sahibuhu illa bi musyahadati mahbubihi. Kata beliau, cinta itu adalah syukur, bukan apa namanya? Syukur bukan pakai shin ya, tapi pakai sin. Gila. Alladzi la yasu sahibu, yang mana tak sembuh orang tadi daripada keadaan dia tadi kecuali bertemu dengan kekasihnya. Saya kasih contoh, boleh Bu? Ibu tahu Laila Majnun enggak? Laila Majnun tahu? Kalau enggak tahu Romeo Juliet tahu enggak? Romeo Juliet tahu? Nih, Laila Majnun, Romeo Juliet tapi versi Arabnya. Versi syariahnya nih, Laila Majnun nih. Kita belajar dari ceritanya beliau. Dari ceritanya Laila Majnun. Majnun, Bu, itu nama aslinya bukan Majnun. Majnun artinya gila. Cuma dikasih gelar Majnun. Kenapa? Karena dia cinta ke Laila. Lalu apa yang salah kalau dia cinta ke Laila? Maaf Bu, kalau orang bilang cinta itu buta. Cuman ya kita bisa mandang Bu ya. Pasti kalau misalkan gak cocok sama kita, pasti kita bilang ini gila ini nih. Benar apa benar? Karena apa? Si Laila kalau dibandingkan sama ibu-ibu pola tunggal, cantikan ibu-ibu jauh kemana-mana. Si Laila nih Bu ya, Laila nih yang apa namanya, tunangnya Majnun nih, si tunangnya Majnun nih bukan wanita yang cantik, bukan. Hitam kulitnya, belok matanya, rontok rambutnya, hidup lagi. Kok kejelekan semuanya di Laila nih, jelek luar biasa lah. Majnun suka sama Laila. Kira-kira gila nggak Bu? Gila jelas. Tapi kita belajar dari ceritanya. Pernah pada suatu ketika, Bu, Majnun orang lagi sholat, kayak sholat kita tadi di sini. Ada imamnya, ada soft 1, soft 2, soft 3, soft 4. Ini Majnun dari luar datang. Masuk tiba-tiba dimuterin orang lagi jamaah, duduk di depan imam. Majnun tadi muter ke jamaah, duduk di depan imam. Dilihatin satu-satu sama si Majnun. Dilihatin satu-satu. Kalau kita jadi jamaah gimana Bu? Bang, marah dah kita. Oh jelas marah. Kalau bisa kita gebukan di situ, kita gebuk, kita terajang di situ ke Majnun. Akhirnya walhasil ini jamaah tadi mempercepat sholatnya. Dicepat sholatnya, selesai sholat benar. Ini jamaah tadi langsung marah sama si Majnun. Majnun benar kau digila, benar, tak salah, tak kau ini dapat gelaran gila tuh. Majnun pantas buat engkau. Majnun santai Bang. Yuk, jawabnya apa kata Majnun? Kalian yang gila. Jawab kayak gitu. Kalau kita kayak gini lah panas pastinya. Panas. Kau dienak-enak jalan Majnun, kau mengatakan kami gila, padahal kau yang gila. Kau ganggu kami bercinta dengan Allah. Kau ganggu kami cinta dengan Allah. Kau ganggu kami lagi berkhusyuk dengan Allah. Majnun tadi dengan santainya jawab apa kata Majnun? Gila. Majnun yang balikin sekarang. Gila. Kalian dusta, kalian yang gila kata Majnun. Kenapa? Aku kata Majnun, aku ini cinta ke Laila. Aku kata Majnun, kalau seandainya aku berada di depan rumahnya Laila, aku berada di depan Laila, berada di depan sepatunya Laila, berada di depan debu yang pernah nyangkut di sendalnya Laila, aku tidak fokus pada apapun. Aku hanya fokus pada Laila.
Tapi kalian yang kalian ngaku cinta ke Allah, yang kalian ngaku cinta ke Rasulullah, tapi kenapa ketika aku berdiri, aku duduk di depan kalian, kalian tidak fokus pada Allah, kalian tidak fokus pada Rasulullah, kalian tidak khusyuk dalam salat kalian dusta soal cinta. Paham bu? Ternyata kita yang waras tidak lebih mengenal arti cinta dibandingkan orang gila. Kita belajar cinta dari orang gila. Nih kita belajar cinta dari orang gila, luar biasa. Dan kita tempatkan bang, orang yang paling pantas untuk dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insanul kamil, manusia yang paling sempurna, yang mana beliau yang dipikirkan oleh Rasulullah hanya apa? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal, datang malaikat Israel datang pada Rasulullah. Rasulullah bilang, ya Israel, jika zairan au qabidah, engkau datang padaku untuk mengunjungiku atau untuk mencabut nyawaku? Dijawab sama malaikat Israel, jika zairan au qabidah in syi'ta, aku datang kepadamu wahai Rasulullah untuk mengunjungimu dan mencabut nyawamu jika engkau berkenan, jika engkau ingin. Nih malaikat Israel kalau ke Rasulullah izin dulu bang, yuk izin dulu malaikat Israel. Beda sama kita, bahkan kita ini udah diintip sama malaikat maut tuh 70 kali setiap hari. 70 kali setiap hari. Kalau Rasulullah malaikat Israel izin dulu. Akhirnya kata Rasulullah apa? Isbir hatta ya'ti habibi Jibril. Tunggu dulu, sabar sebentar sampai nanti datang kekasihku Jibril. Akhirnya datang. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, man li ummati min ba'di, siapa yang akan menanggung umatku, siapa yang akan menjamin umatku setelah aku meninggal nanti? Rasulullah nanya kayak gitu, bukan dirinya, bukan keluarganya, bukan, tapi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan umat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alal habib. Akhirnya malaikat Jibril tadi bingung. Malaikat Jibril bingung, kembali ke hadratullah, nanya sama Allah, bagaimana ini, bagaimana? Dijawab sama Allah, Iqra ala habibi salam wa kullahu anna nabiyyi la yadkhulu wa ummamihim la yadkhulul jannah qabla anta wa ummatuka tadkhulul jannah awwalan. Katakan pada kekasihku, kata Allah, sampaikan salam daripadaku, dan katakan padanya, kata Allah, dan sampaikan pada kekasihku Muhammad, haramtu, aku mengharamkan jannah, surga kepada para nabi dan para umat-umatnya sebelum engkau wahai Muhammad dan umatmu masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Ini fadilah daripada umatnya Muhammad. Kita sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya disampaikan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa? Qarrat ini, kalau begini tenang hatiku, tenang hatiku. Mulai dicabut nyawanya Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicabut sama malaikat Israel. Dicabut. Ketika dicabut, Nabi Muhammad merasakan sakit yang tidak pernah dia rasakan, sakit seperti ini. Nabi Muhammad ditarik, Nabi Muhammad sampai terdengar rintihan dari mulut mulia baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhenti. Oh, kata Nabi Muhammad, inna lil mauti la sakarat, sungguh dalam kematian ada yang namanya sakarat. Nangis Nabi Muhammad. Malaikat Israel yang mencabut nyawanya, beliau kaget luar biasa. Ya Rasulullah, sungguh ketika aku mencabut nyawa engkau telah aku ringankan 70 kali. Sudah aku ringankan 70 kali wahai Rasulullah. Rasulullah nanya lagi, lalu bagaimana kau mencabut nyawa umatku? Umat yang ditanya, bukan dirinya, bukan keluarganya, umat yang ditanya. Jawab sama malaikat Israel apa? Aku mencabut nyawa mereka biasa saja, mereka orang biasa. Rasulullah langsung angkat tangan, bu, Pak, langsung angkat tangan Rasulullah. Ya Allah, kata Rasulullah, inna lil mauti la sakarat, sungguh dalam kematian ada yang namanya sakarat. Ya Allah, khafif li ummati sakarat, takil alaihi, ya Allah, ingatkan untuk umatku sakarat, wa
cintanya baginda Nabi Muhammad pada kita. Lalu bagaimana cintanya kita pada Rasulullah? Lalu bagaimana cintanya kita pada Rasulullah? Apa pengorbanan kita yang telah kita persembahkan untuk Rasulullah? Kita lihat lagi ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, Sayyidina Bilal bin Rabbah, sahabatnya baginda Nabi Muhammad, muadzinnya baginda Nabi Muhammad, beliau datang ke Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah penggantinya Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal datang ke Sayyidina Abu Bakar, "Khalifah, wahai Khalifah Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak adzan lagi." Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bilal, aku tidak pernah menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW." Langsung nangis Bilal. Langsung nangis Sayyidina Bilal, "Wahai Abu Bakar, sungguh aku tidak kuat azan lagi." Kenapa? Apa alasanmu? Aku ketika azan biasanya aku ditemani Rasulullah. Ketika aku depan mimbar aku melihat ke Rasulullah. Ketika aku naik ke mimbar aku melihat ke Rasulullah. Rasulullah melihat padaku. Dan itu aku lakukan 5 kali sehari. Wahai Abu Bakar, sungguh aku tidak mampu untuk azan lagi. Karena semua itu mengingatkan aku pada Rasulullah SAW. Ini cintanya sahabat pada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar bilang, "Kalau begini memang alasanmu wahai Bilal, aku izinkan engkau untuk tidak azan lagi di sini. Aku izinkan engkau untuk pulang tidak azan lagi di sini." Akhirnya ini Sayyidina Bilal pulang di Syam. Dalam waktu riwayat 4 atau 5 bulan Sayyidina Bilal tiba-tiba dalam mimpinya ditegur sama Rasulullah. Sayyidina Bilal ditegur sama Rasulullah, "Ya Bilal, ma adal jafa' bima lam tazurni." Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, alangkah gersangnya hatimu, mana rinduanmu padaku, lama kau tak kunjung padaku. Ditegur, Bu. Sayyidina Bilal ditegur, ini orang yang cinta ditegur. "Man ahabbaka naswaka." Orang yang mencintaimu bahkan nasihatkan kamu. Lihat Sayyidina Bilal ditegur sama Rasulullah. Kita bagaimana? Pernahkah kita mimpi ditegur sama Rasulullah? Pernahkah kita bermimpi dengan Rasulullah? Mana kita pembuktian cinta kita pada Rasulullah SAW? Akhirnya Sayyidina Bilal terbangun, menangis jadi-jadinya Sayyidina Bilal. Lalu keluarga datang menghampiri Sayyidina Bilal. "Bilal, engkau kenapa? Engkau kenapa?" Aku ditegur sama Rasulullah." "Ditegur bagaimana? Engkau ditegur bagaimana?" "Aku ditegur sama Rasulullah. Aku ditegur sama Rasulullah. Alangkah kerasnya hatiku, alangkah gersangnya hatiku, lama aku tak kunjung padanya. Aku takut ditinggal Rasulullah." Cintanya sahabat pada Rasulullah SAW. Akhirnya keluarganya bilang, "Bilal, mungkin ini waktu yang pas untuk engkau kembali lagi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Udhkur salat ala Nabi Muhammad." Akhirnya pulang. Sayyidina Bilal pulang ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Perjalanan Sayyidina Bilal tidak mengenal lelah, Bu. Tidak mengenal lelah, jalan terus Sayyidina Bilal, jalan terus Sayyidina Bilal, tidak mengenal lelah tanpa istirahat. Sayyidina Bilal berjalan dengan derai air mata. Sayyidina Bilal akhirnya masuk ke kota Madinah. Tidak Sayyidina Bilal melihat pada suatu tempat kecuali pernah dia melihat di situ, pernah berdiri dengan Rasulullah, pernah di situ berada dengan Rasulullah SAW. Makin deras tangisan daripada Sayyidina Bilal, makin deras kuturan air mata daripada Sayyidina Bilal. Sampailah Sayyidina Bilal nyampe di depan makamnya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal mengucapkan salam, tapi salam orang yang telah habis suaranya, telah habis air matanya, dihabiskan karena kerinduan pada baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah." Terduduk Sayyidina Bilal karena kerinduan pada Nabi Muhammad. Udhkur salat ala Nabi. Cintanya sahabat, kita lihat, kita belajar cinta dari sahabat sekarang. Akhirnya ketika Sayyidina Bilal lagi nangis itu, tiba-tiba datang Khalifah Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang, nempuk pundaknya Sayyidina Bilal. "Bilal, engkau kenapa engkau nangis seperti ini, ada apa?" Sayyidina Bilal langsung jawab, "Aku ditegur sama Rasulullah. Aku
ditegur sama Rasulullah. Ditegur bagaimana Rasulullah negurku, alangkah kerasnya hatiku, alangkah gersangnya hatiku, lama aku tak kunjung padanya, aku takut ditinggal Rasulullah. Nangis jadi menyebut siapa yang takut, siapa yang gak takut ditinggal sama Rasulullah SAW. Nangis lagi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang kayak gini, ini jadi kabar baik buat kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, sungguh orang yang cinta, orang yang menangis karena rindu dan cinta pada Rasulullah tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah kau wahai Abu Bakar? Benar. Mulai senyum Sayyidina Bilal, senyum Sayyidina Bilal mulai di sini. Lihat cintanya sahabat pada Rasulullah SAW. Akhirnya Bu, ketika lagi ngobrol-ngobrol udah seneng nih, Abu Bakar Sayyidina Bilal udah seneng nih. Tiba-tiba Sayyidina Umar ngomong ke Sayyidina Bilal tadi, Bilal, mumpung engkau di Madinah, bagaimana kalau engkau azan lagi di sini? Kami rindu mendengar suara kamu. Sayyidina Bilal mendengar jawab rayuan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Bilal langsung nangis lagi. Wahai Umar, wallahi demi Allah Umar, aku tidak mampu untuk azan lagi. Aku ingat pada Rasulullah, aku tidak mampu untuk azan lagi. Nangis Bilal, nangis. Tiba-tiba ketika Sayyidina Bilal nangis kayak gitu, ada dua orang yang anak datang megang tangan kanan sama megang tangan kirinya Sayyidina Bilal. Terus bilang kayak gini nih anak, wahai tukang azan kakekku, aku rindu pada suaramu. Engkau azan lagi di sini. Ternyata siapa dua anak tadi? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal langsung makin menangis. Sayyidina Bilal langsung mengangkat tangannya, ya Allah, engkau kirimkan, aku rindu pada kekasihmu dan engkau kirimkan padaku orang yang paling dikasihi oleh kekasihmu Sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Bilal ngomong sama dua cucu baginda Nabi Muhammad tadi apa? Wahai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sungguh ketika Umar meminta untuk adzan, wallahi akan selalu kutolak. Tapi ketika engkau akhir hayatnya Nabi, aku tidak berani nolong engkau. Aku takut ketika aku nolak nanti aku ditolak adzan depan Rasulullah SAW nanti di surga. Lihat, ini hubungan antara sahabat dan ahli bait yang begini. Akhirnya Sayyidina Bilal ditentukan azan dalam riwayat subuh atau duhur. Orang-orang udah kumpul di masjid. Orang-orang udah kumpul di masjid. Dari belakang memecah barisan berjalan dia. Baginda Sayyidina Bilal jalan yang sama ketika waktu ada Rasulullah SAW dengan hitam kulitnya tapi memancar cahaya dari tubuhnya. Sayyidina Bilal berjalan sama persis ketika waktu ada Rasulullah SAW. Bahkan dalam masjid ketika melihat Sayyidina Bilal berjalan, orang-orang sudah mulai pada nangis. Orang-orang sudah mulai pada nangis karena ingat dengan Rasulullah. Sayyidina Bilal sampai depan mimbar. Sayyidina Bilal lihat ujung mimbar. Ya Allah, dulu di situ Rasulullah pernah menungguku. Rasulullah pernah melihatku dari situ, kata Sayyidina Bilal. Naik Sayyidina Bilal ke atas mimbar. Naik Sayyidina Bilal ke atas mimbar. Sayyidina Bilal mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis orang-orang yang di masjid menangis karena semuanya ingat rindu dan Rasulullah SAW. Dilanjutkan sama Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang yang ada di luar datang terus bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah SAW hidup lagi? Semuanya mengingatkan dengan Rasulullah. Semuanya ingat di Rasulullah. Sampai bahkan di dalam masjid udah mulai ada yang pingsan. Dilanjutkan lagi sama Sayyidina Bilal, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Bilal yang terjatuh karena rindu dengan Rasulullah SAW. Kita lihat bang, yuk ini cintanya sahabat kepada Nabi. Kita lihat cintanya orang gila, cintanya sahabat pada kekasihnya. Lalu bagaimana cintanya kita pada Rasulullah SAW? Kita selaku kekasihnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah pernah bergumam sedih. Ahbabi, ahbabi, kata Rasulullah. Mata alqakum, mata arakum. Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Kapan aku bisa bertemu dengan kalian? Aku rindu pada kalian, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, alasna bi ahbabi, apakah kami ini bukan kekasih wahai Rasulullah?
Apakah kami ini bukan kekasihmu wahai Rasulullah? Lah, kata Rasulullah, lastum bi'abadi lakinnakum ashabi, kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Man ahbabaka ya Rasulullah. Kalau begitu siapa kekasihmu itu wahai Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, hum alladzina lam yarani wa amana bi, mereka adalah orang-orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Tuba liman yarani wa amana bi, beruntung bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Wa tuba dan beruntung dan beruntung liman, bagi siapa? Liman lam yarani wa amana bi, bagi orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. 3 peruntungan buat kita, Bang. Yo, 3 keberuntungan buat kita. Lalu apa balasan kita pada cintanya Rasulullah? Apa balasan cinta kita pada Rasulullah? Akankah cinta kita sudah bisa membanggakan Rasulullah? Iskur salat ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dari kumpulnya kita di sini menjadi saksi bahwasanya kita sangat cinta pada Rasulullah, kita sangat rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.